Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman mubarakan nafi'an warzuqna fahman shaiban sari'an. Rabbana yassirna wa la tu'asir. Alhamdulillah teman-teman, pada hari ini saya akan membahas tentang macam-macam maqasid syariah. Ini pembahasan adalah pembahasan lanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu membahas tentang ontologi maqasid syariah. Macam-macam maqasid syariah tentu banyak sekali, dalam berbagai aspek itu dijelaskan. Ada salah satu kitab judulnya Ilmu Maqasidus Syari', bin Rabi'ah menulis ada banyak macam-macam dilihat dari berbagai aspek. Akan tetapi yang saya bahas di sini hanya beberapa aspek saja yang saya anggap penting dan ada kaitannya dengan maqasid syariah sebagai metode istinbatul ahkam. Berkaitan dengan definisi sebenarnya sudah dijelaskan. Saya ambil definisi dari Jasir Audah, yaitu maqasid syariah adalah kemaslahatan ataupun kumpulan kemaslahatan yang menjadi tujuan pemberlakuan hukum berdasar penjelasan syari atau menurut persangkaan kuat seorang mujtahid. Yang perlu diperhatikan adalah kalimat setelahnya. Andaikan kemaslahatan tersebut tidak ada, maka hukum tidak akan disyariatkan sama sekali. Maka kalau saya kaji maqasid syariah itu menurut ulama setidaknya ada dua hal, yaitu maqasid syariah sebagai kajian epistemologis atau sebagai epistemologi, maqasid syariah sebagai aksiologi. Apa bedanya? Kalau sebagai aksiologi berarti maqasid syariah melihat atau dilihat dari segi apa, dilihat hikmah dari sebuah pensyariatan. Maqasid sebagai hikmah. Sedangkan maqasid sebagai epistemologi berarti menjadi maqasid menjadi sebuah dasar dalam penetapan hukum. Inilah yang menurut saya yang disampaikan atau yang diinginkan oleh Jasir Audah, bahwa maqasid syariah itu adalah dasar penetapan hukum. Maka dalam salah satu bukunya Jasir Audah menulis sebuah kaidah seperti ini. Al-hukmu yaduru ma'a maqasidihi kama yaduru ma'a illatihi. Bahwa hukum itu berjalan sesuai dengan maqasidnya sebagaimana juga berjalan dengan ilatnya. Jika selama ini dalam kaidah fikih atau kaidah usul fikih dijelaskan bahwa hukum itu tergantung pada ilatnya, maka Jasir Audah menambahkan hukum itu tergantung pada maqasidnya. Jika maqasidnya ada maka berlaku, jika maqasidnya tidak ada maka hukum itu akan berubah sebagaimana perubahan atau sebagaimana kajian dalam pembahasan ilat. Nah, oleh karena itu kalau saya simpulkan menurut Jasir Audah, maqasid syariah ini lebih dilihat sebagai dasar penetapan hukum, bukan hikmah dari adanya sebuah hukum. Oke, tentu hal ini memberikan konsekuensi bahwa maqasid syariah itu beda dengan ilat. Jelas beda, walaupun hampir mirip. Bahkan dalam beberapa kesempatan ulama itu menyamakan antara ilat dan maqasid, tapi menurut Jasir Audah itu beda. Maqasid itu kalau ilat ya, itu salah satu syaratnya dalam berbagai kitab usul fikih dijelaskan bahwa dia adalah wasfun dhahirun mundhabitun. Ilat adalah sifat yang jelas, terbatas. Sedangkan maqasid itu terkadang tidak jelas. Tidak jelas dalam arti tidak terdefinisikan atau tidak definitif, tidak begitu ya. Contoh, pada kasus contohnya adalah menolak bahaya sebagai maqasid syariah yang membatalkan puasa. Jadi begini, puasa itu kan boleh untuk dibatalkan. Artinya boleh membatalkan puasa jika berada dalam keadaan safar atau perjalanan. Menurut ulama usul fikih itu adalah ilatnya jelas, safar itu jelas, ukurannya jelas. Sedangkan hikmahnya adalah karena ada kesulitan, lidaf'il masyaqqah. Menurut ulama usul fikih, hukum itu tergantung pada ilat, bukan hikmah, karena hikmah itu dianggap tidak jelas. Tapi menurut Jasir Audah, hukum itu tergantung pada maqasidnya. Dalam hal puasa tadi, maqasidnya itu adalah menolak kemudaratan. Oleh karena itu, yang membatalkan puasa tidak hanya masalah safar saja, tapi hal apapun yang membuat diri ini mendapatkan kemudaratan, maka hal tersebut bisa
menjadikan dirinya mendapatkan rukhsah untuk membatalkan puasa. Saya tidak terlalu panjang membahas tentang definisi dan perbedaannya karena sudah dibahas sebelumnya. Saya ingin langsung masuk pada pembagian. Al-Juwaini, guru dari Al-Ghazali dalam kitab Al-Burhan, wafat 478 Hijriah, membedakan maqasid syariah atau dalam bahasa Al-Juwaini itu adalah usul syariah. Tidak menggunakan term maqasid syariah, tapi menggunakan term usul syariah itu menjadi 5. Yang pertama adalah syariat yang bisa dinalar oleh akal, itu ya, dan termasuk dalam urusan primer atau yang populer sekarang dengan istilah daruriyah. Yang kedua berkaitan dengan kebutuhan umum, hajiyah. Yang ketiga berkaitan dengan daruriyah, tidak berkaitan dengan daruriyah atau hajiyah, akan tapi berkaitan dengan tersier. Nah, istilahnya ini adalah makromah atau bahasa sekarang yang populer adalah tahsiniyah. Syariat yang berkaitan dengan daruriyah dan hajiyah akan tetapi masuk yang mandub saja. Nah, ini beda lagi. Yang kelima yaitu syariat yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Tentu perbedaan ini sangat sulit dijadikan satu pembahasan karena pembedaannya tidak hanya dilihat dari segi apakah tidak hanya dilihat dari segi kekuatannya, apakah sangat urgen, daruriyah, atau hanya berkaitan dengan kesulitan, hajiyah, atau berkaitan dengan makarimul akhlak yaitu tahsiniyah saja. Tapi pembedaannya menurut Al-Juwaini ini juga dilihat dari aspek apakah bisa dinalar oleh akal atau tidak. Jadi kalau saya lihat di sini pembagian Al-Juwaini tidak murni dilihat dari hanya satu sisi, tapi dari dua sisi. Dilihat dari kekuatannya, dilihat dari segi bisa dinalar oleh akal atau tidaknya. Oleh karena itu selanjutnya oleh Al-Ghazali lalu dibedakan dalam kitab Al-Mustasfa, seorang muridnya ya, murid dari Al-Juwaini ini mengatakan bahwa masalah itu adalah memelihara tujuan syariat. Nah, yang 5 itu tadi ya, yaitu agama, jiwa, akal, dan keturunan. Nah, menyederhanakan apa yang dibagi oleh Al-Juwaini, maka Al-Ghazali menjelaskan bahwa maqasid syariat itu ada 3. Nah, ini Al-Ghazali. Darurat atau daruriyah, bahasanya itu darurat, begitu ya. Kebutuhan primer, hajat, kebutuhan sekunder, tahsiniyat atau tazniyat bahasa Al-Ghazali. Di tingkatan yang ketiga, ini pembagian dari Al-Ghazali menyederhanakan dari pembagian yang sudah dijelaskan oleh gurunya. Dan Al-Ghazali juga sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi menjelaskan bahwa dari 3 itu tadi, daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah, yang masuk pada ad-daruriyah al-khamsah itu adalah hifduddin yang pertama, menjaga agama, hifdun nafas, menjaga jiwa, hifdul akal, menjaga akal, atau sebelumnya hifdun nasab atau hifdul akal dulu, menjaga akal, hifdun nasab, menjaga keturunan, dan juga hifdul mal, menjaga harta. Itu pembagian yang dilakukan oleh Al-Ghazali. Dan pembagian ini dari Al-Juwaini Al-Ghazali ini merupakan pembagian yang sangat populer dalam kajian usul fikih ataupun dalam kajian maqasid syariah. Hampir-hampir kalau orang membahas tentang maqasid syariah, maka tidak terlepas dari 3 kajian ini, daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Oleh karena itu, jauh setelah Al-Ghazali, kira-kira berapa tahun ya? Kalau Al-Ghazali itu 505 Hijriah wafatnya, kalau Asy-Syatibi itu 790 Hijriah, berarti kira-kira hampir 290 tahun begitu ya. Setelahnya Asy-Syatibi lalu menjelaskan secara lebih rinci lagi, yaitu maqasid syariah ada 3, daruriyat, hajiyat, tahsiniyat. Pembagian inilah yang sekarang populer, yaitu dengan istilah daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah. Dan menurut Syatibi, 3-nya ini bersifat hierarkis. Hierarkis dalam arti harus mendahulukan daruriyah dulu, hajiyah dulu, baru tahsiniyah. Jadi tahsiniyah ini merupakan penyempurna dari hajiyat, hajiyat merupakan penyempurna dari daruriyah. Kira-kira begitu. Ada satu lagi hal yang menjadi pelengkap dari daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat menurut Asy-Syatibi, yaitu yang disebut dengan mukmilah, pelengkap. Seperti apa 3 contohnya ini? Kita bahas satu persatu. Daruriyah menurut Syatibi adalah
keperluan atau perlindungan primer yang harus ada dan terrealisasi demi kemaslahatan umat manusia. Nah, barometernya, jika kemaslahatan tersebut, keperluan tersebut tidak terpenuhi, maka akan mengancam eksistensi agama dan dunia atau akan mengancam ad-daruriyah al-khamsah. Gambarannya begini, daruriyah itu adalah kebutuhan pokok, kemaslahatan, kepentingan yang kalau tidak terpenuhi, maka kelima hal itu akan terancam. Agama terancam, atau jiwa terancam, atau akal terancam, atau nasab terancam, atau harta terancam jika kepentingan itu tidak terpenuhi. Ini contoh. Ini hifdzuddin. Dan dari masing-masing ini ada dua aspek. Hifdzuddin, hifdzun nafas sampai hifdzul mal itu ada dua aspek. Maksudnya aspek mengadakan sebuah syariat atau melarang sesuatu yang bisa meniadakan hifdzu itu sendiri. Saya kasih contoh begini biar mudah. Hifdzuddin, menjaga agama. Agar agama ini terjaga, maka ada kewajiban-kewajiban. Contoh apa? Kewajiban sholat, kewajiban jihad. Ini agar din itu ada. Di samping itu, agar din ini juga ada, maka memberikan hukuman bagi orang yang akan merusak agamanya. Maka dalam hukum pidana Islam dikenal dengan hukuman murtad. Bahkan ini sangat keras sekali, yaitu dalam hadis dijelaskan hukuman mati. Gitu ya. Jadi ada dua sisi. Satu mengadakan, yang kedua sisi antisipasi. Begitu juga dengan hifdzun nafas, menjaga jiwa. Mengadakannya, sisi mengadakannya yaitu adanya syariat makan dan minum. Kulu washrobu wala tusrifu, begitu ya. Adanya syariat kisos. Nah, ini untuk antisipasi agar jiwa itu terjaga. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Di ayat yang lain dijelaskan wa fil qisasi hayatun ya ulil albab, kan begitu. Jadi dari segi antisipasi, maka jiwa itu terjaga dengan adanya kisos. Orang yang mau membunuh kena kisos. Begitu juga boleh konsumsi yang haram dalam keadaan darurat. Ini merupakan langkah antisipasi untuk menjaga jiwa. Hifdzul akal, contohnya untuk sisi mengadakannya yaitu adalah mencari ilmu. Untuk sisi antisipasinya yaitu melarang khomer, minum khomer, dan konsekuensi ada hadnya. Yaitu ada yang mengatakan 40 kali cambuk, ada yang mengatakan 80 kali cambuk. Begitu juga menjaga keturunan. Dengan adanya syariat menikah, maka keturunan itu akan terus berlangsung, estafet kehidupan akan terus berjalan, dan hukum dan sebagai langkah antisipasi, maka melarang yang namanya atau melarang perzinahan dan memberi hukuman bagi orang pezina. Bagi pezina muson yang sudah pernah menikah itu dirajam dalam hadis Rasulullah. Bagi yang belum menikah maka dicambuk 100 kali. Ada juga hifdzul mal, menjaga harta, yaitu adanya syariat jual beli. Agar mal ini terjaga, maka disyariatkan jual beli. Sebagai langkah antisipasi, maka ada larangan berbuat riba. Itu masuk dalam aspek daruriyah. Lalu hajiyah itu apa? Yaitu sesuatu yang kalau ini tidak ada akan merasa sulit. Tidak sampai mengancam 5 hal itu, tidak sampai membuat orang itu mati, tidak. Tapi hanya membuatnya sulit sekali. Dan tentu ini sifatnya dinamis, ya. Contoh, rusuh dalam sholat dan puasa. Orang sholat ketika dia melakukan perjalanan, sebenarnya kalau dia tetap berpuasa nggak ada masalah. Bahkan dalam Al-Quran dijelaskan wa antasumu khairul lakum, begitu ya. Ketika berpuasa lebih baik. Tapi kalau itu membuat sulit, maka ada rusuh. Inilah yang disebut dengan hajiat. Kalau tidak terpenuhi, tidak sampai mengancam jiwa, akan tetapi membuat sulit. Nah, kalau tahsiniat ini tidak sampai mengancam jiwa, tidak membuat sulit, tapi kaitannya dengan kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya makarimul akhlak saja, suatu yang baik. Contoh, pakai baju ketika sholat itu kan harus, tapi pakai baju yang bagus itu masuk pada tahsiniat saja. Nanti saya bahas tentang resepsi pernikahan pada masa pandemi corona seperti sekarang ya. Nanti saya bahas di bagian terakhir kaitannya dengan daruriyat, hajiat, dan tahsiniat. Oke. Selanjutnya ada pembagian yang namanya al-maqasid ammah dan khosoh. Istilah maqasid ammah dan khosoh ini ulama maqasid
berbeda pendapat tentang mendefinisikannya. Menurut Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat, al-ammah yang dimaksud lebih ditujukan kepada kemaslahatan yang ditujukan untuk umum. Al-maslahah al-ammah adalah objeknya, kemaslahatan yang objeknya untuk masyarakat umum. Sedangkan khosoh lebih kepada spesifik. Contoh sholat, berarti itu untuk kepentingan umum. Sedangkan hal-hal yang spesifik biasanya berkaitan dengan adat istiadat yang ada di daerah masing-masing. Jadi lebih kepada objek pemberlakuan syariat Islam itu sendiri. Ini ada ammah berarti berlaku umum, khosoh berarti berlaku khusus. Berbeda lagi maqasid am dan maqasid al-khosoh versi Ibnu Asyur dalam kitab Maqasidus Syariah itu ya. Kalau maqasid am menurut Ibnu Asyur itu adalah tujuan umum pensyariatan. Jadi secara umum bukan dilihat dari objek mukallafnya, tapi dilihat dari syariatnya itu sendiri. Ada yang diberlakukan secara umum itu apa? Tujuan umum diberlakukan syariah itu apa? Maka menurut Ibnu Asyur adalah menjaga umat manusia dan merealisasikan kemaslahatan bagi mereka. Lebih spesifik lagi Ibnu Asyur menjelaskan tujuan-tujuan syariat itu diantaranya merealisasikan ketertiban, kesetaraan, kebebasan, kemudahan, pelestarian fitrah manusia. Di dalam sebuah syariat, dalam semua bab fikih itu pasti akan merealisasikan tujuan-tujuan syariat yang umum ini. Sedangkan khosoh, maqasid khosoh menurut Ibnu Asyur adalah tujuan yang sifatnya masuk pada bab-bab tertentu. Contoh, masuk dalam bab hukum keluarga saja. Nah, di dalam kitab Maqasidus Syariahnya Ibnu Asyur itu dijelaskan maqasid syariah fil ailah, dalam hukum keluarga itu ada. Termasuk tujuan khusus di dalam transaksi keuangan itu juga dibahas. Berarti ini khusus, tidak membahas syariat secara umum. Kalau yang ammah itu kan membahas tujuan syariat secara umum, apa tujuan diberlakukannya syariat Islam. Tapi kalau khosoh ini lebih kepada spesifik, masuk bab-bab tertentu saja. Hukum pernikahan tujuannya apa? Nah, nanti setelah ini ada contohnya ini ya, tentang maqasid khosoh itu seperti apa. Jadi dua saja menurut Ibnu Asyur, yaitu maqasid khos ammah atau am, al-maqasid al-am dan al-maqasid al-khosoh. Nah, lebih lanjut Jasir Audah dalam berbagai kitab, dan ini juga sama dengan yang dibahas oleh Ar-Raisuni, bahwa pembagian maqasid itu ada 3, dan ini yang sangat populer dan ini yang sangat penting ya, yaitu maqasid ammah, maqasid umum, maqasid khosoh, maqasid khusus. Nah, ada tambahan satu, maqasid juz'iyah, yaitu maqasid parsial atau spesifik. Kalau tadi Ibnu Asyur 2, maqasid ammah dan khosoh. Kalau Jasir Audah dan juga Ar-Raisuni, dan saya kira juga ulama-ulama yang lain ya, itu membaginya 3, ammah, khosoh, dan juz'iyah. Umum, khusus, dan spesifik. Apa bedanya? Kita bahas satu persatu. Maqasid ammah menurut Jasir Audah adalah mencakup seluruh kemaslahatan tasyri' yang bersifat universal. Jadi ini agak mirip dengan pembahasannya Ibnu Asyur tadi, maqasid ammah versi Ibnu Asyur, seperti keadilan, menarik kemanfaatan, menghilangkan bahaya, mengambil kemudahan, menghilangkan kesulitan. Termasuk maqasid ammah ini adalah ad-daruriyah al-khamsah. Jadi apa sih tujuan syariat Islam itu? Dari mana kita tahu tujuan syariat Islam? Tentu mengkaji dari teks-teks Al-Quran dan hadis. Jadi tujuan umum berupa keadilan, kemanfaatan, menghilangkan kesulitan, memberikan kemudahan, menghilangkan bahaya. Ini dirangkum dalam berbagai teks Al-Quran dan hadis. Contoh, di Al-Quran dijelaskan bil adli wal ihsan gitu ya. Maka harus memberlakukan hukum dengan adil dan berbuat baik. Nah, itu kan ada kata-kata adil. Wa in tahkumu, begitu ya. Jika kamu menghukum, maka dengan adil dan juga dengan berbuat baik. Ini dijadikan sebuah prinsip dalam hukum Islam, atau dijadikan tujuan dalam hukum Islam itu sendiri, dalam syariat Islam secara umum. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah menyuruh kalian untuk berbuat adil dan ihsan. Maka salah satu tujuan syariat dalam semua bab, jadi ini yang perlu diperhatikan, maqasid ammah ini merupakan payung besar, yang mana payung besar ini masuk dalam berbagai aspek atau dalam berbagai bab fikih. Semua bab fikih
payung besarnya adalah maqasid ammah, yang diantaranya adalah keadilan. Jadi semua bab fikih harus mengacu kepada keadilan. Begitu juga bab-bab fikih harus mengacu pada memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Maka kalau kita lihat dalam bab-bab fikih itu ya, kayak sholat itu kan wajib berdiri, tapi dalam keadaan tertentu boleh duduk. Berarti tujuan syariat Islam ammahnya memberi kemudahan dan menghilangkan kesulitan menjadi payung besar, sehingga sholat yang asalnya wajib wajib berdiri, maka akhirnya boleh duduk. Begitu juga umpama sholat Jumat itu wajib, tapi karena ada maqasid ammah itu tadi, yaitu menghilangkan kesulitan, menolak bahaya, maka bisa jadi sholat Jumat yang biasanya dilakukan di masjid itu bisa diganti dengan sholat duhur di rumah. Mengapa kok bisa? Ya karena ada maqasid ammah itu. Oleh karena itu maqasid ammah ini adalah payung besar yang menaungi seluruh bab-bab fikih yang ada dalam hukum Islam itu sendiri. Oke, selanjutnya, nah ini ya, maqasid ini menjadi payung dari segala bab fikih dan menjadi tujuan yang harus direalisasikan dalam bab-bab fikih. Jadi begini, aturan dalam fikih itu sudah ada sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Tapi aturan-aturan spesifik itu tentang syarat rukun sholat, syarat rukun wudhu, zakat, puasa, haji, itu sudah ada. Tapi semuanya tidak boleh berbenturan atau harus menyesuaikan dengan maqasid syariah itu tadi, keadilan, menghilangkan bahaya, memudahkan, menghilangkan kesulitan, termasuk menjaga ad-daruriyah al-khamas. Kalau ada aturan-aturan spesifik dalam fikih itu bertentangan dengan maqasid ammah, itu biasanya ada perubahan hukum. Makan bangkai haram, tapi karena darurat menjadi boleh. Nah, kenapa? Karena ada maqasid ammah itu sendiri. Oke, lanjut maqasid khosoh. Maqasid khosoh ini berarti khusus, masuk pada bab-bab tertentu. Ini juga sama sebagaimana dijelaskan Ibnu Ashur. Contoh, masuk pada bab muamalah, berarti tujuan dari bab muamalah, tujuan dari bab ibadah, tujuan dari bab pernikahan, tujuan dari bab hukum pidana Islam. Jadi masuk pada bab-bab besar. Ini yang disebut dengan maqasid khosoh. Ini contoh. Ada banyak kitab yang membahas tentang maqasid khosoh ini, khusus pada bab-bab tertentu. Contoh, Jamaluddin Atiyah misalnya dalam kitab Nahwah Taf'ili Maqasidis Syariah menjelaskan apa sih tujuan syariat dari pernikahan itu. Di dalam kitabnya dijelaskan ada 7. Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan, menjaga keturunan, menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah, menjaga garis keturunan, menjaga keberagamaan, mengatur pola hubungan, mengatur aspek finansial. Jadi tujuannya ini khusus masuk pada bab pernikahan. Ada juga tujuan yang khusus masuk pada bab jual beli. Di dalam kitabnya Ibnu Ashur itu Maqasid Syariah itu juga dijelaskan apa saja tujuan umum dari adanya transaksi keuangan. Itu disebut maqasid khosoh. Ada lagi yang lebih spesifik yang disebut dengan maqasid juz'iyah. Jadi ada ammah, ada khosoh khusus pada bab-bab tertentu. Kalau juz'iyah lebih spesifik lagi, masuk pada kasus-kasus tertentu. Contoh nih ya, yaitu maksud mengungkap kebenaran dalam pensyaratan jumlah saksi. Biasanya kan dalam perzinahan contohnya itu kan bisa dibuktikan dengan 4 orang saksi. Apa sih tujuannya harus ada 4 saksi? Oh, maksudnya adalah pengungkapan kebenaran. Ini yang dimaksud juz'iyah. Jadi tidak masuk pada hukum pidana Islam secara umum, tapi lebih spesifik lagi. Apa sih tujuan dari 4 saksi? Apa sih tujuan dari perceraian? Apa sih kenapa kok tolak bid'i itu dilarang? Nah, ini disebut dengan maqasid juz'iyah. Ini saya kasih contoh dalam kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu karya Al-Jurjawi. Tujuan perceraian adalah mendapatkan kemaslahatan dan terhindar dari kemudorotan, yaitu karena 2 sebab. Sebab mandul, kemudorotan karena adanya mandul, dan kemudorotan karena perselisihan yang terus menerus. Berarti ini spesifik pada perceraian saja. Contoh lain adalah hitungan tolak roj'i. Apa sih
tujuan makosid dari adanya tolak roj'i itu kan dua. At-tolaku marrotani fa imsakun bima'rufin au tasrihun bi ihsan. Begitu kata Quran. Bahwa tolak roj'i itu 2 kali. Kalau sudah 2 kali mau tolak lagi itu namanya tolak bain. Apa sih makosid syariah kok tolak roj'i itu 2? Di sini dijelaskan yaitu memberikan kesempatan suami istri untuk berpikir apakah pernikahannya mau diteruskan atau terjadi perceraian. Nah, itu yang disebut juz'iyah. Jadi lebih spesifik lagi masuk pada bab-bab tertentu. Dan ini yang menjadi PR kita bersama yang harus kita gali makosid juz'iyah dari masing-masing bab fikih. Ini perlu kajian yang sangat mendalam tentunya ya. Jadi dari bab sholat, dari bab zakat, di masing-masingnya itu perlu dicari ya, perlu dicari apa tujuan-tujuan syariatnya. Berkaitan dengan pembagian itu macam-macam itu, lalu muncul istilah at-tarji al-maqasidi. Apa sih tarji maqasidi? Biasanya kan kalau tarji itu kan ada ketika ada pertentangan dalil, ta'arudul adillah begitu ya. Biasanya kalau di dalam kitab usul fikih dijelaskan ta'arudul adillah itu yang dimenangkan itu adalah yang kuat hujjahnya. Contoh hadis sahih lebih didahulukan dari hadis hasan atau hadis dhaif malah ya kan begitu. Tapi kalau at-tarji al-maqasidi yang dilihat itu bukan kekuatan dalil tapi mana yang lebih maslahah. Ini menarik kalau kita kaji. Contoh dalam 4 madhab ya. 4 madhab itu kan bisa jadi antara satu madhab dengan madhab yang lain itu bertentangan dan dalilnya pun ada yang kuat ada yang lemah. Tapi kalau dilihat dari at-tarji al-maqasidi yang dilihat itu bukan dalil kuat lemahnya tapi mana yang paling maslahat yang sesuai dengan keadaan yang ada pada masa kasus itu terjadi. Ini yang disebut at-tarji al-maqasidi. Ada beberapa macam at-tarji al-maqasidi. Ini ya. Ini bukan al-adillah syariah, ini keliru. Yang benar adalah at-tarji al-maqasidi. Di antaranya ini, ketika terjadi pertentangan antara masing-masing maqasid, maka yang didahulukan adalah tingkat maqasid yang paling tinggi, yaitu daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Nah, ini yang disebut tarjih maqasidi. Yang daruriyah berarti yang sangat primer dulu, sangat penting dulu, hajiyah lalu tahsiniyah. Saya kasih contoh ini ya. Resepsi pernikahan pada masa pandemi corona itu kan dilarang. Kalau ditanya mengapa? Kan biasa orang melakukan resepsi pernikahan. Maka yang harus kita kaji adalah resepsi pernikahan itu masuk daruriyah, hajiyah atau tahsiniyah. Gimana cara ngukurnya? Gampang sekali. Kita cari dulu apakah daruriyah. Daruriyah itu kan berkaitan dengan 5 hal. Coba kita kaji. Resepsi pernikahan kalau ditiadakan apakah mengancam agama? Tentu tidak. Apakah kalau resepsi pernikahan dihilangkan lalu mengancam jiwa, mengancam nasab, mengancam akal, atau mengancam harta? Tentu kan tidak ya. Justru kalau tidak ada pernikahan justru harta lebih baik kan begitu kan ya, tidak berkurang karena persiapan pernikahan itu kan sangat luar biasa mahal. Apakah hajiyah kalau tidak ada resepsi pernikahan akan merasa sulit? Tentu juga tidak. Karena tidak ada resepsi pun sebenarnya nggak apa-apa. Apalagi kalau kita lihat dalam kajian fikih, dalam kitab takrib contohnya, resepsi itu, walimah itu hukumnya sunnah. Maka lebih tepat resepsi pernikahan itu masuk pada tahsiniyah. Karena itu berkaitan dengan akhlak saja, etika saja. Orang menikah kok nggak ada resepsinya itu kan nggak enak. Bukan masalah sulit, bukan masalah mengancam jiwa, bukan. Masalah enak nggak enak saja. Oleh karena itu resepsi pernikahan itu masuk tahsiniyah. Sedangkan menjaga jiwa pada masa pandemi corona dengan harus melakukan social distancing dan physical distancing contohnya, itu kan menjadi keharusan. Menjaga jiwa itu daruriyah, sedangkan resepsi pernikahan itu tahsiniyah. Ketika ini berbenturan mana yang didahulukan? Tentu yang daruriyah. Maka tahsiniyahnya, resepsi pernikahannya itu dikalahkan dengan cara mendahulukan yang daruriyah, yaitu menjaga jiwa. Resepsi pernikahannya tidak ditidakkan, tapi akadnya boleh saja dilakukan. Kan seperti itu ya. Oke, yang kedua. Jika terjadi pertentangan antara makosid itu, ammah tadi itu ya, khosoh juz'iyah, maka yang didahulukan adalah yang ammah, yang khosoh lalu juz'iyah. Ini menarik. Contoh ya. Dalam bab sholat itu tadi, dalam bab atau bab yang lain contohnya apa? Yang sifatnya juz'iyah spesifik. Contoh memandikan memandikan orang yang meninggal karena positif corona.
Itu kan menurut aturan spesifiknya itu kan harus dilakukan 4 hal: memandikan, menyolati, mengkafani, menyolati dan menguburkan. Bagaimana kalau tidak bisa dimandikan, khawatir tertular? Ini khawatir saja ya. Maka bagaimana caranya? Maka itu kan masuk juz'iyah, spesifik kan, yaitu masalah memandikan mayat, spesifik, juz'iyah. Tapi menjaga jiwa, ad-daruriyah al-khamsah, itu masuk al-maqasid al-ammah. Maka yang harus didahulukan adalah al-maqasid al-ammah, yaitu menjaga jiwa. Jangan sampai karena menjaga tujuan spesifik, yaitu agar mayat ini bisa dimandikan, lalu menabrak maqasid ammah, yaitu menjaga jiwa. Ini tentu nggak boleh. Maka dalam kajian fikih itu, termasuk dalam putusan PBNU itu ya, itu dijelaskan jika memang tidak bisa, ini jika memang tidak bisa, kecuali masih bisa dilakukan oleh tim khusus, maka harus dimandikan. Tapi kalau sudah tidak bisa, maka boleh tidak dimandikan. Nah, kenapa? Karena menjaga doriyah atau maqasid ammah itu sendiri. Yang ketiga, kemaslahatan yang paling besar, yang al-khamsah itu ya, agama, jiwa, itu yang paling didahulukan, yang paling atas. Walaupun sekali lagi itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang hifdun nafas didahulukan. Yang paling pertama hifdun nafas, baru hifdul akal, baru hifdud din. Ada yang mengatakan seperti itu. Maka tinggal dilihat mana yang paling maslahat. Termasuk diantaranya mana yang mungkin besar terjadi, itu lebih didahulukan daripada yang jarang terjadi. Termasuk diantaranya meninggalkan kemafsadatan yang lebih besar dengan menempuh kemafsadatan yang lebih kecil. Ini mirip seperti kaidah idza ta'arada mafsadatani ru'ya adahuma dororon birtika bi akhafihima, begitu ya. Jadi ini disebut dengan tarjim maqasidi, melihat dari macam-macam maqasid. Itu yang ada itu ya. Tapi selain at-tarjih al-maqasidi ini, ada penjelasan menarik dari Jasir Audah, di mana menurut Jasir Audah yang namanya daruriyah hajiyatasiniyah itu bukan hierarkis, bukan dari atas, tengah lalu bawah, bukan. Tapi itu secara komplementer, saling berkaitan. Begitu juga ad-daruriyah al-khams yang 5 itu bukan hierarkis, tapi sifatnya komplementer. Jadi saling berkaitan. Bagaimana antara satu dengan yang lain tidak saling menafikan, tapi bagaimana antara satu dengan yang lain ini saling berkaitan sehingga kelima-limanya itu bisa terrealisasi dengan baik. Kalau ini bisa dilakukan lebih baik, tapi kalau tidak bisa, maka mendahulukan yang paling atas, tengah, baru yang ke bawah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.